Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Delvin Danadamri. Di sini di materi video kali ini saya ingin menjelaskan tentang prakarya dan kewirausahaan. Tapi sebelum itu silakan di kalian like, share, subscribe, dan komen. Seperti itu. Nah, di sini saya Delvin Danadamri. Kalian bisa menemukan saya atau mencari saya di Instagram saya Delvin Danade dan di YouTube saya di channel ini Delvin Danade. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang kewirausahaan atau pengertian dari kewirausahaan atau bab awal dari kewirausahaan. Ini bisa kalian dilihat di layar kaca kalian. Di sini ada quotes yaitu sometimes you have to lose all you have to find out who you truly are. Jadi terkadang kamu harus kehilangan sesuatu agar kamu mengetahui siapa diri Anda yang sebenarnya, atau secara simpelnya kadang kamu juga harus kalah, nggak harus selalu menang untuk mengetahui apa kurangnya yang ada di dalam diri kamu. Lalu di sini ada yang namanya kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur menurut Safari di 1723. Dan dalam bukunya yang terkenal, Kamus Dagang, entrepreneur adalah orang yang membeli barang dagang, orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang itu akan dijual. Seperti itu. Jadi gini, saya ulangin, orang yang membeli barang dagang, orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang itu akan dijual. Jadi dia itu adalah disebut entrepreneur menurut Safari di dalam bukunya Kamus Dagang. Nah, selanjutnya itu ada kewirausahaan menurut para ahli. Di sini menurut Robin di 1996, di tahun 1996, dia mengatakan kewirausahaan adalah suatu proses seorang guna mengejar peluang-peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Itu menurut Robin. Dan menurut Stein dan John F. Burgers, dia itu berkata, wirausaha adalah orang yang mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko untuk menciptakan peluang usaha dan usaha baru. Jadi ini ada menurut para ahli, ada Robin dan Stein Job Burgers. Jadi kewirausahaan adalah suatu proses guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Itu menurut Robin. Lalu menurut Stein dan John F. Burgers, dia mengatakan wirausaha adalah orang yang mencoba, mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko untuk menciptakan peluang dan usaha baru. Itu menurut para ahli. Di slide selanjutnya ada tips menjadi wirausaha yang sukses. Itu yang pertama, syaratnya adalah 1. Tidak konsumtif atau boros. Jadi dia tidak boros dalam pengeluaran. Yang kedua, harus mengutamakan keberhasilan. Yang ketiga, harus mampu bergaul dan bersifat luas. Yang keempat, mampu mengorganisasi diri. Yang kelima, harus berwatak baik dan tinggi. Jadi di sini wirausaha itu dia tidak boros, dia selalu hemat. Karena apa? Misalnya nih, contohnya adalah pengalaman saya. Seorang wirausaha itu ketika dia makan, dia akan makan apa adanya yang sesuai dia butuhkan. Misalnya dia makan di warung nasi sederhana seperti itu. Tapi ketika dia berkumpul dengan kliennya, maka dia akan ditraktir. Jadi dia makan enaknya itu ketika dia ditraktir oleh kliennya. Tapi ketika dia sendiri, maka dia akan makan apa adanya. Itu pengalaman pribadi saya, mungkin pengalaman orang beda-beda. Makanya di sini dia tidak konsumtif atau tidak boros karena dia apa adanya. Itu sifat sejati dari seorang wirausaha. Misalnya, lalu juga harus mengutamakan keberhasilan. Jadi seorang wirausaha itu selalu positive thinking, tidak ada yang namanya takut gagal. Yang ketiga, harus mampu bergaul dan bersifat luas. Mampu bergaul itu, seorang wirausaha harus mampu bergaul dengan siapa aja tanpa memandang bulu. Jadi orang wirausaha itu dia bergaul dengan siapa aja karena setiap orang bisa menjadi partner atau klien di dunia usaha mereka. Seperti itu. Yang selanjutnya, harus mampu mengorganisasi diri. Maksudnya adalah dia itu harus mampu memposisikan diri dia. Misalnya dia di lingkungan A, dia sebagai, mungkin di lingkungan kerjanya dia sebagai wirausaha, sebagai pendirinya. Tapi ketika di lingkungan B,
dia itu sebagai orang biasa, jadi dia harus bisa memposisikan dirinya seperti itu. Yang terakhir harus berwatak baik dan tinggi, jadi harus selalu bersifat baik. Selanjutnya di sini ada dari manfaat wirausahaan. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari adanya wirausahaan ini pertama, manfaatnya adalah para wirausahaan di lingkungan kita menjadi contoh bagi masyarakat sebagai pribadi yang unggul dan patut diteladani. Yang kedua, memberi contoh bagaimana cara bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah ajaran agama. Yang selanjutnya, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Jadi di sini manfaat wirausahaan itu banyak. Yang pertama sebagai contoh, jadi kita bisa lihat misalnya seorang wirausaha itu dia bisa sukses karena kerja kerasnya, karena dia pribadi yang unggul. Yang kedua, terus dia bisa dilihat sukses itu karena dia bekerja keras, tekun, terus dia rajin, tidak melupakan ajaran agamanya. Dan selanjutnya, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Jadi biasanya seorang wirausahaan itu tidak bisa yang namanya bekerja sendiri, dia selalu membutuhkan orang lain. Jadi dia itu dapat mengurangi pengangguran seperti itu. Meskipun usahanya usaha kecil, dia adalah seorang wirausahaan. Meskipun dia cuma misalnya dagang di pinggir jalan, tapi sudah ada karyawannya, maka dia sudah membantu mengurangi pengangguran karena dia merekrut orang untuk bekerja seperti itu. Misalnya ada tukang sistem, dia mendirikan sistem dan situ ada pekerjanya, maka di situ sistem itu merekrut pekerja, dia mengurangi beban pengangguran yang ada di negara kita seperti itu. Kurang lebih seperti itu contoh sederhananya. Mungkin nanti bisa kalian juga lihat contoh lain-lainnya. Kemudian ada yang namanya tujuan kewirausahaan. Yang pertama, tujuan kewirausahaan itu adalah dia itu memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, di sini membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Jadi di sini tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Seperti itu. Ini adalah tujuan kewirausahaan. Selanjutnya, di sini ada contoh wirausahaan yang sukses di dunia. Misalnya itu di sini di layar kaca kalian ada Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu dia adalah, mungkin kalian sudah tahu, itu adalah pendiri sosial media Facebook seperti itu. Nah, ini Mark Zuckerberg membuat situs yang bernama Facebook dengan ekspektasi bahwa situs ini hanya digunakan oleh teman-temannya di Universitas Harvard. Namun seiring waktu, Facebook telah mendapatkan banyak perhatian dari banyak orang. Oleh karena itu, Mark bersama beberapa rekannya memutuskan untuk drop out dari universitasnya dan fokus menjalankan usahanya. Jadi, kisah ini adalah si Mark itu tadinya tidak menyangka dia itu hanya membuat sosial media itu hanya untuk teman-teman sekampusnya di Harvard. Tapi kemudian dia menarik perhatian banyak orang. Akhirnya banyak orang yang menggunakan Facebook dan akhirnya mendunia dan dia memutuskan untuk drop out seperti itu. Dan itu dia, apabila kita ingin mencoba sesuatu jangan pernah takut karena tidak ada yang tahu hasilnya. Yang penting kita selalu bercoba, kerja keras dan berusaha tekun dan teliti seperti itu, dan jangan lupa selalu berdoa. Dan di sini selanjutnya sudah selesai. Untuk selanjutnya ini adalah materi kewirausahaan. Jadi mungkin PR-nya atau tugasnya buat yang kalian merasa diajar oleh saya, yang pertama adalah apa itu kewirausahaan menurut pendapat kalian masing-masing. Itu tidak boleh sama, itu harus berbeda karena menurut pendapat kalian masing-masing. Oke. Dan yang kedua itu adalah di sini sebelumnya tadi ada contoh wirausahaan yang sukses. Itu ada si Mark Zuckerberg versi saya. Nah, yang versi yang soal nomor 2 adalah siapa wirausahaan yang sukses menurut kalian. Dan pertama itu harus dituliskan siapa dia. Yang kedua disebutkan dia sebagai apa. Misal Mark Zuckerberg dia sebagai pendiri Facebook dan
dia ada kisahnya seperti itu. Dan nanti yang di kalian ini buat misalnya ada siapa dia, ada bidang apa dia, dan kisahnya seperti itu. Tapi versi kalian bebas seperti itu. Jadi hanya ada 2 soal. Oke, sekali lagi. Yang pertama itu apa kewirausahaan menurut versi kalian masing-masing, dan yang kedua itu adalah siapa wirausahaan yang sukses menurut versi kalian, itu bergerak di bidang apa, siapa dia, dan ada kisahnya. Seperti itu. Nanti saya akan kirimkan melalui Google Classroom dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, sebelum saya tutup, mungkin itu saja. Apabila ada kurang kata-kata yang kurang tepat atau saya salah kata, mohon dimaafkan atau ditegur, silakan, tidak apa-apa. Mungkin itu saja, silakan di like, komen, dan di subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.